Selanjutnya anak saya menikah ya. Menikah sekarang ikut suaminya. Ikut suaminya. Karena anak perempuan memang wajibnya ikut seorang suami. Ya. Saya lepaskan anak saya ke suami. Bukan karena saya gak sayang sama anak saya. Memang perempuan kalau sudah menikah, itu memang wajibnya ikut suami, bukan wajibnya ikut ibunya. Saya tidak mau diikutin anak saya. Karena apa? Kamu punya suami. Kamu harus ikut suami kamu. Karena itu wajib, kewajiban. Dalam Islam pun, anak perempuan setelah menikah, kita sebagai orang tua sudah tidak mempunyai anak lagi. Ya, anak kita sudah milik suaminya. Tapi tetap ya berkewajiban untuk berbakti sama orang tua. Itu ya. Apa kewajiban anak perempuan setelah menikah? Ya. Masih bisa membantu kehidupan ekonomi orang tuanya. Menjaga silaturahmi dengan kedua orang tuanya. Jangan menjadi beban orang tuanya. Itu ya kewajiban anak perempuan setelah menikah. Begitu juga saya dulu ya. Saya tetap berbakti kepada bapak saya sampai bapak saya itu tidak ada. Bapak saya ikutnya ya di tempat saya. Di saat terakhir bapak saya, itu saya yang tahu. Mengembuskan terakhir. Bapak saya meninggal. Itu saya yang pertama kali tahu. Walaupun adik saya itu waktu itu satu rumah dengan. Walaupun bapak saya waktu itu satu rumah dengan adik saya. Karena adik saya laki-laki maklum ya. Beda dengan perempuan. Di hembusan nafas terakhir bapak saya yang tahu. Itulah perjalanan saya. Saya bukan orang yang menjagakan kehidupan dari orang lain. Keluh kesah waktu itu ya, waktu saya di PJTKI, keluh kesah semua TKW, itu saya bisa tampung. Saya mencari jalan keluar. Yang sudah berumur bagaimana dia bisa pergi ke Hong Kong tanpa ada hambatan. Saya berusaha untuk dia bisa berangkat, walaupun bahasanya juga bertatih-tatih dalam bahasa Katolis. Ya. Susah dalam berbahasa. Saya berusaha. Saya dimarahin waktu itu ya, dimarahin manajer saya, dimaki-maki oleh manajer saya di PT PJTKI. Saya telat. Ya. Itu pengalaman saya. Karena pengalaman saya tidak akan bisa dibeli dengan uang seberapapun. Sampai saat ini saya juga masih sakit sebenarnya. Saya dalam keadaan sakit. Saya sakit, yang sakit itu fisik saya. Saya nggak masalah. Saya tetap bekerja, ya, tetap bekerja untuk diri saya. Ingat, saya bekerja untuk diri saya dan untuk anak saya. Biar saya saat meninggal nanti, saya bisa meninggalkan, ya, peninggalan untuk anak saya. Walaupun anak saya sudah ikut suaminya. Saya tidak butuh belas kasihan siapapun. Saya tetap bekerja di kaki saya sendiri. Setiap bulan
Saya kontrol di rumah sakit. Itu sendiri, tidak ada yang antar. Saya sendiri. Saya ditungguin anak saya sakit itu selama 2 bulan terakhir ini. 2 bulan terakhir ini saya ditungguin. Tapi setelah saya bisa sehat, ya. Jadi badan saya sehat. Tapi walaupun ada sedikit yang belum sehat, saya ingin anak saya kembali ke suaminya untuk ikut suaminya. Karena saya udah bisa kontrol sendiri. Sekarang pun saya kontrol sendiri. Ya, ke rumah sakit saya sendiri untuk kontrol. Karena setiap bulan saya memang harus kontrol. Saya punya penyakit, saya kena diabetes, gula, ya. Tapi memang saya rajin. Saya rajin untuk kontrol. Walaupun gula saya itu sekarang udah normal. Dulu saya suntik insulin. Itu sehari 4 kali, lantas turun 2 kali. Dan sekarang 2 bulan terakhir saya sudah tidak berobat untuk gula saya. Tapi saya tetap kontrol. Kontrol saya dengan 2 sakit. Yaitu sakit setelah operasi di kaki saya. Kena abses. Ya. Jadi lukanya belum sembuh. Saya tetap kontrol sendiri. Ya. Karena saya tidak mau. Ya. Anak saya meninggalkan suaminya. Saya tidak mau anak saya mengalami hidup seperti saya. Inilah pengalaman saya. Inilah hidup yang saya jalani sampai sekarang. Sampai saya usia untuk sampai saat ini ya. Usia saya sudah 55 tahun. Saya tetap bekerja. Bekerja saya bukan karena saya bekerja uang atau bekerja untuk kekayaan. Tidak. Karena saya untuk mengisi waktu di akhir hayat saya. Saya tidak merepotkan siapapun. Saya bisa mandiri. Saya tetap mandiri. Saya tetap bisa meninggalkan, istilahnya saya bisa meninggalkan apa untuk anak saya. Hanya itu. Saya tidak ada berkeinginan apa-apa. Tapi alhamdulillah. Walaupun kaki saya masih harus kontrol seminggu 2 kali. Ya, karena luka habis operasi abses. Itu belum kering-kering aman. Ya. Untuk kontrol abses, saya seminggu 2 kali. Saya jalani sendiri. Untuk kontrol setiap bulannya, untuk gula, sebulan sekali. Ya. Walaupun 2 bulan terakhir saya sudah tidak diobatin ya. Jadi gula saya udah normal. Saya sudah tidak insulin lagi, tidak minum obat lagi untuk gula saya. Karena saya memang biasa hidup sehat. Inilah inilah takdir. Takdir Allah yang diberikan kepada saya karena saya yakin saya tidak dipilih Allah untuk takdir ini. Ya. Ya. Kalau saya tidak kuat, itu aja. Mungkin itu adalah cerita kehidupan saya ya. Cerita dari masa kecil saya, pengalaman saya.
ya. Dari saya sekolah, dari saya sebagai tata usaha di mana, saya sampai bekerja di pabrik apa, saya ada. Sekolah saya hanya sebanyak, saya pernah bekerja di pabrik Ades air mineral. Saya pergi ke Hong Kong. Sekarang saya pernah bekerja di PT Prudensial, di PT Asuransi Jiwa. Saya kembali ke kampung. Saya bertanam karena saya memang hati saya, jiwa saya adalah bercocok tanam. Karena saya melihat tanaman itu saya bahagia. Melihat apa yang saya tanam bahagia. Dan saya menanam apapun pasti tumbuh. Itulah. Jadi itulah teman-teman ya. Atau mungkin orang-orang yang pernah mengenal saya. Itulah diri saya. Itulah pengalaman hidup saya. Walaupun saya sekarang bukan orang kaya, tapi saya berdiri di atas kaki saya sendiri. Mencari nafkah sendiri. Itulah suatu kebanggaan saya di akhir usia saya. Saya tidak tahu umur saya sampai kapan, saya tidak tahu. Ya, doa saya ya saya inginnya umur panjang. Melihat anak saya, melihat cucu-cucu saya. Itu doa saya. Tapi namanya Allah tidak tahu sampai kapan akhir hidup saya. Itu ya teman-teman ya. Yang penting saya masih punya kegiatan positif. Ya. Itulah saya berbagi pengalaman saya. Yang baik bisa dipakai, ya, yang jelek buang jauh-jauh. Dari hinaan, dari cecaan, dari orang membilangi saya orang yang saya keras kepala, saya orangnya banter, ya itulah saya. Ya, terima kasih ya yang sudah menyaksikan video saya ya. Jadi saya minta yang baik bisa dipakai, yang jelek buang jauh-jauh. Karena saya bukan orang yang baik. Karena saya masih punya kesalahan. Saya bukan orang yang suci. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.